Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan berbahagia ya. Baik, jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai citasi dan pengenaan negeri. Sebelumnya, apa itu sih citasi? Citasi adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis oleh penulis lainnya. Lalu, apa tujuannya kita melakukan citasi? Tujuan utama dilakukannya citasi untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari yang namanya plagiarisme. Nah, sekarang kita mau membicarakan nih tentang jenis atau style dari macam-macam citasi. Jadi, jenis dan style citasi itu sebenarnya ada banyak banget. Cuma di sini, menurut Surahman, dalam panduan gaya penulisan pikiran karya ilmiah, jenis citasi itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada Apa Style, MLA Style, Chicago and Turabian Style, dan AMA Style. APA Style. APA sendiri merupakan kependekan dari American Psychological Association, sehingga APA Style merupakan salah satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Adapun ciri khas dari APA Style ini meliputi daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis, nama depan penulis ditulis sebagai inisial, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama, dan bisa juga ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Nah, jadi untuk formatnya seperti ini ya, bisa di pause dulu nih sambil disimak-simak. Lalu kita lanjut ke MLA Style. MLA merupakan kependekan dari Modern Language Association. MLA Styles merupakan salah satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh MLA untuk sumber-sumber penelitian. Model MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis dalam pengutipan. MLA banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan humanities. Adapun ciri khas dari MLA Styles meliputi nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, online, web, dan lain-lain. Lalu pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk format dari MLA Styles-nya bisa di-pause dulu sambil disimak. Lalu kita ke Chicago and Turabian Styles. Turabian Styles merupakan bentuk atau gaya penulisan citasi hasil penyederhanaan dari Chicago Styles. Biasanya banyak digunakan untuk penulisan di bidang sastra, sejarah, dan seni. Adapun ciri khas dari citasi ini yaitu pada catatan kutipan memasukkan nama penulis seperti terdaftar dalam artikel, nama depan, nama akhir. Sedangkan dalam daftar pustaka atau bibliografi, penulisan penulis dibalik, di mana nama akhir, nama depan. Sedangkan penulis tambahan tidak dibalik. Penggunaan catatan kaki atau footnotes serta endnotes dalam melakukan kutipan di dalam tulisan atau karya tulis dengan diberi nomor secara kronologis. Penulisan penulis ditulis secara utuh dan dibalik. Selalu memberikan informasi tanggal publikasi atau tanggal terakhir diupdate. Apabila tidak ada kode, dapat dituliskan ND. Judul untuk karya tulisan pendek seperti artikel, lagu, puisi, cerita pendek ditempatkan dengan memberikan tanda quotation atau petik di antara judul. Tapi untuk judul karya tulisan panjang seperti buku, jurnal, album, dan film ditulis italic atau miring. Mempunyai dua sistem pencatatan, yakni notes bibliografi yang digunakan dalam bidang humaniora
dan gaya author date yang digunakan untuk ilmu sosial, ilmu fisik, dan ilmu alam. Berikut merupakan contoh dari bagaimana formatting dari Chicago and Turabian Style. Bisa di-pause sambil disimak juga. Lalu kita ke MAA Style. MAA Styles merupakan bentuk citasi yang dikembangkan oleh American Medical Association atau AMA. Gaya citasi ini banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Berbeda dengan model APA dan MLE, model AMA tidak menuliskan nama penulis secara terbalik dan untuk kutipan teks menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Adapun ciri khas dari MAA Styles yaitu semua item dalam daftar pustaka didaftar berdasarkan urutan numerik. Penulisan penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan depan. Penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Jadi seperti ini ya contoh dari MAA Styles, bisa disimak sambil di-pause. Wah, ternyata banyak banget ya jenis-jenis dari citasi. Nah, kalau misalnya kita menghafal satu-satu pasti ribet, bukan? Oleh karena itu, sekarang sudah ada yang namanya teknologi Mendeley untuk mempermudah kita dalam melakukan citasi dan membuat daftar pustaka. Ingin tahu tutorialnya? Bisa disimak berikut ini. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara bagaimana menggunakan Mendeley. Namun sebelum menggunakan Mendeley, lebih baiknya kita mendownload dan menginstal terlebih dahulu. Baik, jadi langkah pertama, kita buka browser terlebih dahulu. Setelah membuka browser, kita dapat mengetikkan Mendeley pada bagian pencarian. Baik, jadi di sini pada bagian tas pertama akan terdapat tulisan Download Mendeley. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Bisa diklik pada bagian Download Mendeley Desktop for Windows untuk laptop kalian apabila operating sistemnya menggunakan Windows, ataupun menggunakan Mac OS apabila laptop kalian menggunakan OS. Namun di sini saya akan memberikan contoh untuk di bagian Windows. Baik, untuk downloadnya sudah selesai. Baik, setelah selesai, kalian bisa klik. Lalu, kalian bisa klik run untuk menjalankan instalasi. Baik, jadi di sini bisa diklik next dan mengikuti instalasi sesuai alur. Bisa diklik I agree, lalu pilih pada folder destinasi, bisa di next saja, dan lalu juga bisa diklik juga klik install, lalu tunggu instalasi hingga selesai. Baik, instalasi sudah selesai. Jadi di sini kalian bisa mengklik finish untuk menyelesaikan instalasi. Lalu setelah kalian klik finish, nantinya akan muncul tampilan dari Mendeley. Di sini sebelumnya kalian bisa memasukkan email dan password dari Mendeley kalian apabila kalian sebelumnya sudah memiliki. Namun jika kalian belum memiliki, kalian bisa meregister akun kalian terlebih dahulu agar didaftarkan ke Mendeley. Baik, jadi untuk langkah-langkahnya bisa kalian ikuti. Pertama, kalian masukkan email kalian untuk registrasi Mendeley nantinya. Di sini saya menggunakan email saya. Lalu di sini kalian juga bisa mengisikan nama kalian beserta nama keluarga kalian. Baik, lalu di sini kalian bisa memasukkan password dari akun Mendeley yang kalian inginkan. Bisa diikuti untuk panduan dalam mengisi passwordnya seperti unique password dengan minimum 8 karakter.
Oke, untuk bagian stay sign bisa diklik saja jika perangkat kalian gunakan adalah perangkat pribadi dan kalian sudah berhasil untuk membuat akun Mendeley. Sekarang kalian tinggal klik untuk continue to Mendeley. Oke, jadi di sini kalian bisa masukkan email tadi yang sudah kalian gunakan untuk mendaftarkan akun Mendeley. Lalu kalian juga bisa memasukkan password yang sudah tadi kalian daftarkan. Kalian klik sign in. Oke, jadi Mendeley sudah berhasil terdaftar dan kalian bisa menggunakan akun Mendeley sekarang. Jadi di sini langkah berikutnya yang harus kalian lakukan, jangan lupa untuk melakukan install pada Citation plugin untuk Microsoft Word agar nantinya Mendeley ini bisa kalian gunakan pada saat pengetikan penugasan dan lain-lain melalui Microsoft Word. Jadi kalian bisa klik install now. Oke, untuk pluginnya sudah terinstall dan di sini juga Mendeley-nya juga sudah terinstall sehingga kalian siap untuk menggunakan Mendeley. Jadi untuk seperti inilah nantinya untuk tampilan dari Mendeley yang sudah kalian masukkan dengan akun kalian. Di sini kalian bisa klik next saja. Lalu di sini bisa diklik next saja juga. Di sini merupakan sebagai pengenalan dari menu-menu yang ada di Mendeley. Di sana ada help button apabila kalian mengalami kesulitan. Baik, jadi sekarang kita bisa segera untuk menggunakan Mendeley-nya. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan Mendeley? Kalian dapat menggunakan Mendeley dengan cara sebelumnya menambahkan terlebih dahulu jurnal yang kalian gunakan pada saat penugasan. Misalnya di sini saya menggunakan jurnal dari mungkin kita pakai LMI Kalinska ya, tahun 2020. Jadi klik open pada jurnal yang kalian pilih. Nah, lalu di sini pada tampilan Mendeley akan segera muncul identitas dari jurnal yang saya masukkan. Jadi di sini sudah tercantum lengkap berbagai identitas dari jurnalnya, mulai dari jurnal, year, volumenya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan coba di Microsoft Word. Baik, jadi ini salah satu artikel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, bagaimana caranya melakukan citasi menggunakan Mendeley? Jadi di sini kalian cukup klik pada bagian citasi yang ingin kalian tambahkan. Lalu klik reference, klik insert citation. Lalu di sini kalian bisa memilih jurnal yang tadi yang akan kalian gunakan sebagai citasi. Jadi sebelumnya kalian bisa klik go to Mendeley, lalu pilih jurnal yang kalian ingin gunakan. Lalu di sini klik cite. Oke, lalu di sini klik OK saja. Ditunggu sebentar karena sedang formatting ya. Jadi seperti ini nantinya tampilan dari citasi dari Mendeley-nya. Sehingga di sini akan mempermudah kalian dalam melakukan penulisan citasi. Jadi untuk identitasnya sama ya dengan jurnalnya. Dan di sini kalian akan segera menyesuaikan dengan format dari Mendeley yang kalian pilih. Jadi di sini kalian bisa memilih formatnya yang menyesuaikan dengan penugasannya. Jadi di sini menggunakan Harvard sebelumnya, jika kalian ingin mengubah ke APA seperti ini misalnya. Nah, jadi nanti untuk citasinya akan berubah juga, atau kalian bisa menyesuaikan dengan format-format lainnya sesuai dengan format dari penugasan yang diberikan. Sangat mudah dan simpel, bukan? Oke, jadi di sini cite them right dan lain-lain.
Lalu misalnya kalian ingin menambahkan citasi lainnya, kalian juga bisa melakukan penambahan dengan cara insert citation. Lalu kalian bisa klik juga. Selain itu caranya bisa menggunakan search. Jadi di sini saya akan menggunakan jurnal Velinska, lalu klik OK. Maka akan sama juga hasilnya seperti pada tahap awal di mana kita melakukan klik go to Mendeley. Jadi boleh-boleh saja ya mau pakai cara yang mana. Nah, di sini saya akan melakukan insert citasi menggunakan dua sumber. Di sini misalnya saya menggunakan yang pertama yaitu Velinska. Sedangkan yang kedua saya ingin menggunakan jurnal lainnya. Nah, di sini kalian bisa tinggal mengetikkan kembali jurnal yang ingin kalian gunakan lagi. Misalnya saya menggunakan jurnal anemia yang ditulis oleh Powers pada tahun 2018. Oke, jadi tampilannya akan segera mengikuti juga dengan format-format yang kalian inginkan. Jadi di sini saya akan coba apa, lalu saya akan mencoba apa juga untuk format lainnya. Jadi nanti akan segera berubah juga untuk format citasinya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melihat dan mencocokkan. Baik, jadi untuk sekarang saya akan mencoba menambahkan daftar rujukan menggunakan Mendeley. Jadi dengan adanya Mendeley ini akan sangat mempermudah dari pekerjaan kalian dalam membuat daftar pustaka. Jadi untuk membuat daftar pustaka ini, kalian cukup menggunakan fitur Insert Bibliography. Nah, setelah kalian mengklik, maka akan segera muncul jurnal-jurnal yang kalian sudah gunakan tadi pada saat menggunakan Mendeley. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah tentunya. Kita tinggal cukup mengetikkan insert bibliography dan semua jurnal-jurnal yang kita gunakan pada saat sebelumnya yang sudah kita masukkan ke Mendeley, lalu sudah kita gunakan pada saat selama penulisan artikel juga dapat dimasukkan. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari Mendeley. Jika kalian ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar. Baik, jadi sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengecek plagiarisme. Jadi untuk mengecek plagiarisme ini sebenarnya sangat mudah. Pertama-tama kita bisa buka browser kita terlebih dahulu. Baik, setelah kita membuka browser, bisa kita masukkan plagiarism checker. Jadi di sini kita bisa memilih berbagai alat yang ada. Mungkin kita pakai yang paling atas saja ya, dari smallseotools.com. Jadi di sini juga sudah tercantum untuk menggunakan pendeteksi plagiarisme online ini, harap salin dan tempel konten Anda di kotak di bawah ini, lalu klik tombol biru besar bertuliskan cek plagiarisme, lalu duduk dan lihat artikel Anda dipindai untuk menemukan konten duplikat. Jadi kalian tinggal buka aja, masukkan teks yang kalian ingin cek plagiarismenya, misalnya dari artikel saya, lalu ini kita copy, lalu kita tempel pada kotak ini. Pastikan bahwa kalian bukan robot ya. Lalu kita bisa klik langsung periksa plagiarisme. Oke, ditunggu sebentar, sedang diproses oleh mesin. Jadi untuk pemeriksaan plagiasi sudah dilakukan, di mana untuk hasilnya itu 100% dan untuk plagiarismenya itu hanya 0%. Karena di sini 100% ini.
Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya selain menggunakan plagiarism checker ini, kita juga bisa dapat menggunakan beberapa software seperti Turnitin dan lain-lain untuk melakukan pengecekan plagiarisme. Demikian untuk pengecekan plagiarisme. Semoga bermanfaat.